worry. I may never zoom or the enemy, but I'm in the Lord's army. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Kak Kristin apa kabarnya? Baik, Kari apa kabarnya? Puji Tuhan baik. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti baik semua Kari. Ya, pasti sehat Kak Kristin. Kak Kristin, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kari mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan Mas PA. Adik-adik, kita tetap berdiri, kita akan menyanyikan lagu Anak Sekolah Minggu. Sebelum kita memulai ibadah, kita tetap bangkit berdiri, kita berdoa dulu untuk doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dibangunkan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan, ibadah infak pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Kita siapkan Mazmur kita yang terambil dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Sudah belum adik-adik? Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Kalau sudah, kakak bacakan ya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah lagi daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Adik-adik, untuk merespon Mazmur ini kita menyanyikan Yesus sayang padaku. Mama.
Adik-adik, silakan duduk. Kita akan memanggilkan kakak layan yang akan membawakan firman Tuhan. Yang akan memimpin adalah Kak Ari. Halo adik-adik. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Kita persiapkan Alkitab kita yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Hari ulang ya. 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Kalau sudah menemukannya, biarkan Alkitab kita terbuka. Kita mau berdoa, minta bimbingan Roh Kudus. Hari tunggu ya. Sudah adik-adik, sudah mendapatkannya? Kalau sudah mendapatkannya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca dan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, dan kami boleh menerapkan dan menjalankan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus juga mau memberkati hamba-Mu Tuhan yang akan bercerita dan membaca Alkitab Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh campur tangan dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir, boleh jadi hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab yang terambil 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Kari baca ya. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kuadrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang binasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih karena semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Adik-adik, apa kabarnya hari ini? Kari mau bertanya, siapa di antara adik-adik yang pernah dipanggil oleh papa atau mama? Biasanya kalau dipanggil, apakah adik-adik langsung menjawabnya? Ya mama atau ya papa? Atau adik-adik asik bermain bersama dengan teman, atau asik bermain game di handphone? Adik-adik bicara tentang dipanggil, pada hari ini kita diingatkan oleh Bapak Rasul Petrus melalui suratnya bahwa ternyata kita semua ini juga dipanggil oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dan takut akan Tuhan Yesus. Kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri adik-adik, tapi kita harus mengandalkan Tuhan Yesus. Contohnya adik-adik, Bapak Rasul Paulus menerima Tuhan Yesus sejak dari kandungan ibunya. Bapak Rasul Paulus juga mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita pun juga harus meminta kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Karena kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus sejak kita masih di kandungan ibu kita ataupun mama kita masing-masing adik-adik. Kita harus meminta kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi anak-anak yang pandai, bukan menjadi anak-anak yang bodoh. Kalau kita mau menjadi anak-anak yang pintar,
kita harus bersungguh-sungguh belajar dan meminta bimbingan dari Tuhan Yesus dengan cara tekun belajar dan berdoa. Adik-adik, hari ini kita semua termasuk kakak dan adik-adik diingatkan bahwa setiap orang percaya termasuk diri kita dipanggil untuk hidup dalam kesalehan atau sungguh-sungguh sebagai wujud meneruskan kasih Tuhan Yesus yang telah diterimanya dan dengan tekun meneruskan kasih Tuhan Yesus kepada semua orang. Sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita diajak untuk mau menjalankan panggilan Tuhan Yesus. Gimana ya caranya adik-adik kita menjalankan panggilan Tuhan Yesus? Menjalankan panggilan Tuhan Yesus harus terlihat di dalam tindakan atau tingkah laku kita sehari-hari dengan cara mengasihi Tuhan Yesus dan sesama. Kita mau menolong orang yang membutuhkan, kita juga mau membantu teman yang sedang kesulitan. Kita mau, misalkan teman adik-adik tidak bisa mengerjakan PR matematika, adik-adik bisa mengerjakan PR matematika. Adik-adik boleh membantu dengan cara mengajarkan gimana cara mengerjakan matematika yang dikasih oleh Bapak atau Ibu guru. Masih banyak adik-adik gimana kita caranya untuk melakukan panggilan Tuhan Yesus. Misalnya juga di dalam kehidupan kita, tekun menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Pada saat kita bangun tidur, kita mau bersaat teduh. Kita mau membaca Alkitab, kita berdoa, dan tekun ikut mengikuti impah. Walaupun impah kita masih dengan YouTube ataupun Zoom. Terus adik-adik kalau ditunjuk sama kakak-kakaknya untuk bantu berdoa syafaat, adik-adik mau membantu kakak-kakak untuk berdoa menjadi pendoa syafaat pada saat impah. Adik-adik, teruslah kita tekun untuk menjalankan panggilan Tuhan Yesus dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi kita tidak boleh main-main kalau kita sudah dipanggil sama Tuhan Yesus. Kita harus bersungguh-sungguh dan minta bimbingan sama Roh Kudus supaya kita benar-benar menjalankan panggilan yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita adik-adik. Amin. Adik-adik, tugas untuk minggu depan, ayat hafalan yang terambil dari 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Hari ulang ya, tugas hafalannya untuk minggu depan, 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Nanti adik-adik minta tolong papa, mama, om, tante, atau orang yang lebih besar untuk merekam atau divideoin. Terus kirim ke grup orang tua atau ke kakak-kakak lain yang ada. Makasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya adik-adik, minggu kemarin siapa yang mengerjakan tugas yang diberikan oleh Kak Eli ayat hafalannya? Ini adik-adik yang sudah menghafalkan ayat hafalan yang diberikan oleh Kak Eli. Selamat hari Minggu teman-teman dan kakak layan. Hari ini aku akan membacakan ayat hafalan dari Kak Aten dan Kak Ari. Itu adalah Amsal 1 sampai ayatnya yang ke-7, yaitu adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, selamat hari Minggu kakak layan dan teman-teman. Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Selamat siang kakak layan, nama saya Jenny dari sektor Helbon. Saya akan membacakan ayat hafalan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Halo teman-teman dan kakak layan, saya Alexia dari sektor Hebron.
Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Terima kasih. Shalom kakak-kakak dan teman-teman. Nama aku Feli. Aku Aku mau mau membaca ayat hafalan hafalan Amsal 1 Amsal 1 ayat 7. ayat 7. Takut Takut akan Tuhan akan Tuhan adalah adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai kakak Layan dan teman-teman, saya Queen dari sektor Hebron. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Dede Michelle dari sektor Betel. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. God bless you. Halo teman-teman dan kakak pelayan, nama saya Evan dan saya berasal dari sektor Yeriko. Saya akan membacakan ayat hafalan dari Amsal 1 ayatnya yang ke-7. Dengarkan ya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pendidikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Kita akan merespon firman yang tadi Kak Ari sudah sampaikan. Kita akan menyanyi dari KC 213, Dengar Panggilan Tuhan. Doa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan, karena Tuhan Yesus masih memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendoakan gerejamu Tuhan yang ada di seluruh dunia Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh memberkati Tuhan gereja kami, GPIB Tubuh Tuhan, yang dimana gereja kami sampai saat ini masih sedang renovasi Tuhan. Bantu Tuhan supaya gereja kami cepat selesai dan kami dapat tatap muka untuk beribadah kembali Tuhan. Tuhan Yesus juga boleh memberkati Tuhan pendeta kami yang ada di gereja Tubuh Tuhan. Pak Edi berserta dengan Ibu Ida, Ibu Stella Mandagi Rompis berserta dengan keluarga. Tuhan Yesus juga boleh memberkati majelis, poster, karyawan, security, guru, ataupun siapapun Tuhan yang bekerja melayani Engkau Tuhan di gerejamu GPIB Tubuh Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Di mana Tuhan Yesus mengetahui keadaan bangsa dan negara kami pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus boleh memberkati
Presiden beserta dengan wakil, kabinet, menteri, DPR, MPR, serta staf-staf yang bekerja membantu Presiden Tuhan untuk mengatur bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh campur tangan Tuhan di dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan, sekolah minggu Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh selalu memberikan mereka kesehatan, kekuatan, kepintaran Tuhan, sehingga mereka boleh selalu Kau pakai Tuhan dimanapun adik-adik berada Tuhan. Tuhan Yesus, semuanya itu Tuhan kami serahkan hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan yang kurang sempurna, yang kami alaskan dalam satu nama yang Kau telah mengajarkan kami untuk berdoa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Persembahannya bisa digabungkan ke papa mama, bisa nanti akan disetorkan ke gereja. Lagu persembahannya Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi, aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan. Dapat tangannya, tutup matanya, salam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami setelah memberikan persembahan ini Tuhan, Kau berkatilah anak-anak yang telah memberikan persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini dapat digunakan untuk membangun kerajaan-Mu di muka bumi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kari mengundang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyi Lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kari minta lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah impah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus boleh memberkati kami semua Tuhan, dan menjaga kami di sepanjang kehidupan kami pada pagi hari ini. Semuanya itu Tuhan kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekali, dan beri juga terang menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa
Nanti tolong papa mamanya untuk videoin atau rekamin ayat hafalan untuk minggu depan yang terambil dari 2 Petrus ayat 2 Petrus 1 ayat 5. Jangan lupa ya adik-adik. Selamat hari Minggu.